Palembang. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mau memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Miss Yani di sini di IFGF Kids Palembang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Mari kita siapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Miss berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah A Reminder from God. Oke adik-adik, hari ini Miss mau bercerita. Siapa yang mau mendengarkan Miss? Angkat tangannya. Nah, adik-adik, sebelum Miss bercerita, adik-adik duduk yang manis ya. Ayo, tangannya dilipat, buka telinganya, dengarkan Miss bercerita. Oke, siap adik-adik? Pada suatu hari, setelah Tuhan menciptakan semua isi bumi ini,
Tuhan menciptakan Adam dan Tuhan menaruhnya di Taman Eden. Di Taman Eden itu Tuhan memberikan perintah kepada Adam untuk memberi nama semua hewan dan tumbuhan yang ada. Dan Adam hidup sendirian di taman itu. Karena Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri, maka Tuhan memberikan penolong untuk Adam, yaitu Hawa. Dan Adam hidup bersama dengan Hawa di Taman Eden tersebut. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Mereka boleh memakan buah dari semua pohon yang ada di taman itu, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa? Karena ketika mereka memakan buahnya, maka pastilah mereka akan mati. Pada suatu hari, Hawa sedang berjalan di Taman Eden, dekat dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu tiba-tiba muncullah ular. Dia berkata kepada Hawa, "Hawa, tentulah Allah berfirman kepadamu bahwa semua pohon yang ada dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu Hawa menjawab ular itu, "Bukan begitu, ular. Tuhan katakan bahwa semua buah di dalam taman ini boleh kami makan, kecuali buah dari pohon ini, pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena Allah berfirman bahwa kalau kita memakan buah ini, maka kita akan mati." Lalu ular itu menjawab Hawa, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati, tapi matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu mana yang baik dan mana yang jahat." Lalu Hawa melihat bahwa buah pohon itu menarik sekali. Lalu dia mengambil buah itu dan memakannya. Kemudian diberikan juga kepada Adam, dan mereka memakannya bersama-sama. Setelah peristiwa itu, Allah sangat kecewa kepada Adam dan Hawa, dan Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden itu untuk selamanya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memberikan peringatan kepada manusia. Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa untuk tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan itu. Tetapi Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada peringatan yang Tuhan berikan. Nah, itu sama juga dengan kita. Seringkali kita diikatkan oleh papa, mama supaya jangan main HP terus-menerus sepanjang hari. Itu kadang kita tidak taat. Kita terus saja main HP setiap hari, sampai akhirnya mata kita sakit dan harus pakai kacamata. Nah, kita akan menyesal adik-adik karena kita tidak nurut dengan papa mama kita. Atau kalau adik-adik disuruh belajar sama papa mama, tapi adik-adik malah main terus setiap hari. Setiap hari dari pagi sampai malam main terus dan tidak pernah belajar. Kemudian ketika kita belajar, kita ulangan, nilainya jelek, maka kita menyesal. Nah, dalam kehidupan itu juga sama adik-adik. Tuhan itu begitu sayang sama kita. Maka Tuhan itu juga memberikan peringatan kepada kita supaya kita itu jalannya tidak belok ke kiri dan ke kanan. Nah, Tuhan itu selalu memberikan peringatan supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan Tuhan mempunyai banyak cara untuk mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Nah, Miss, bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan itu sedang memperingatkan kita? Yang pertama yaitu melalui firman Tuhan. Jadi kita harus senantiasa membaca firman Tuhan setiap hari supaya tahu bahwa Tuhan itu sedang memperingatkan kita. Adik-adik rajin baca firman Tuhan kan? Nah, ingat ya adik-adik bahwa ada banyak peringatan di dalam firman Tuhan yang kita baca sehari-hari.
Kalau adik-adik belum bisa baca, bisa minta tolong mama atau papa untuk membacakan firman setiap hari. Lalu yang berikutnya yaitu melalui nabi-nabinya. Seringkali orang berkata bahwa Tuhan itu tidak berbicara lagi dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan itu bisa berbicara melalui nabi-nabinya, melalui hamba Tuhan, atau melalui bapa rohani kita, atau melalui orang tua kita. Kita bisa mempercayai dan melakukan apa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan tersebut. Lalu melalui situasi keadaan sekeliling kita. Nah, seperti sekarang ini adik-adik, melalui pandemi, Tuhan juga berbicara kepada kita. Di tengah banyaknya kematian yang terjadi di sekeliling kita, tapi kalau kita masih hidup, itu artinya Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Tuhan memberikan benar-benar kita harus mempunyai waktu yang sebaik mungkin untuk dekat dengan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, karena masih ada rencana Tuhan yang harus kita lakukan kalau kita masih hidup di dunia ini. Lalu di balik semua itu, Tuhan ingin agar kita itu berbalik kembali dan tetap berada di jalan yang benar, di jalannya Tuhan dan rancangannya atas hidup kita. Nah, sekarang gimana sih respon kita adik-adik ketika kita diingatkan sama Tuhan? Yang pertama, kita harus memperhatikan sungguh-sungguh peringatan Tuhan ini. Kita nggak boleh meremehkan. Peringatan Tuhan yang diberikan kepada kita itu adalah suatu bukti bahwa Tuhan itu sayang kepada kita. Nah, yang kedua, kita harus menjadikan peringatan itu sebagai peringatan buat kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa lebih hati-hati. Nah, adik-adik, sekarang jelas ya bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian, dan Dia akan selalu memperingatkan hidup kita supaya kita selalu berjalan di jalan yang benar. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Tutup tangan, lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Ajar kami supaya percaya dengan firman-Mu dan menjadikannya peringatan buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Sembuhkan Indonesia ya Tuhan dari COVID. Sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku, kekuatanku, dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Oke teman-teman, Jesus bless you. Bye-bye.
Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you.